Oke, selamat datang di Bicara 2.0, bincang-bincang administrasi negara. Nah, Bicara 2.0 ini lanjutan dari Bicara 1.0. Nah, gue sebagai host Joheru Dwi Tirta sebagai Asdep PPA, dan juga gue ditemani sama narasumber gue yang ganteng, tampan dan spesial, Lukman, sebagai mantan Kahim 2020. Jadi gimana? Apanya? Apa kabar? Kabar lu Sehat. Sehat. Gimana kabar lu sehat? Alhamdulillah sehat. Belum Puasa pernah- lancar? Hah? Puasa lancar. Alhamdulillah lagi puasa ya. Puasa. Lu gimana? Belum Ah. kena Covid? Waduh, gue sih udah pernah covid sih. Oh, udah pernah? Udah pernah gue pak covid. Lu Apa belum lu pernah? Covid? Nah, Lu ini udah pernah? dia. Ya. Jadi bahas Covid ya. Iya. Jadi gini man, Iya, bicara gimana? 2.0 itu gue Hmm. mau perdalam lu nih. Perdalam gua, Pak. Bicara tentang negara, lu sebelum masuk ke negara, administrasi negara di bumi ini, perjuangan lu gimana sih man? Dari Perjuangan SMA? apa itu? Kayak misalnya lu jalur masuk lewat mana? Gua jalur orang dalam. Jalur orang dalam. Iya. Plastik banget Gua juga lu. jalur rektor gua. Enggak, gua lewat. Gua simak UI. Oh, lu Simak UI? Simak UI. Oh, gua. Simak UI. Iya. Lu gimana tuh berjuangnya? Misal belajar 24/7, nggak tidur-tidur. Iya, gua lagi tuh gitu sih. Lu belajar apa? Lu les Gua- gimana? Apa? Les nggak les? Les lah gua. Les apa? Ini boleh disebutkan, ntar sponsor lagi. Oh, iya, kalau disebut. bener. Les di Di Inten lah, sebutnya Inten. Oke, di Inten. Di Inten gua super intensif ya, yang cuma Ah. sebulan tuh gua. Hmm. Sebelumnya gua nggak les kan orang-orang kelas 12 pada les kan. Ah. Kalau gua nggak les. Si anjing ngapain sih les kan? Gua Oh. nggak usah lah. Ah. Orang-orang pada ngurus kuliah, gua nggak ngurus. Gua kayak ya udah, gua nggak tahu lah, mengalir aja kan. Oh ya, sebelumnya nih lu SMA mana dulu nih? Nggak tahu gua kayak SMA bareng lu deh. Lu SMA dulu. Lu SMA mana sebenarnya? Gua 67. Oh, 67 Lu Jakarta. mana? Ya? Gue yang 7 juga. Ya, sama berarti. Kita kan dari kelas. Oh, iya. Gue dari kelas lu. Nah, Iya. lu pas setelah selesai les nih, lu bener-bener dapet bisa ngerjain simak itu apa ada tekanan gitu nggak sih? Tekanan apa ya? Jadi gini sebenernya Bob. Hmm. Jo, lu manggilnya Jo apa Bob? Jo aja kan, gue host di sini Jo. Jo, Tapi bukan kalau Bob. misalnya di SMA gue panggilnya Bo. Wah, berarti sekarang Jo. Gue panggilnya Jo. Tapi enak gak sih lu manggil gue Jo? Kagak enak Bob aja lah. Jo boleh, tapi ada yang nyaut nanti. Jangan, itu ada Bobby. Kita aslinya disponsori di Villa Bobby cabang Gila, Bobi. Depok. Bener, cabang Depok. Kalau misalnya bukber bisa di sini. Iya. Cuman izin. Nggak izin bayar lah. Bayar itu dia. Yaudah, jadi kalau perjuangan gua Simak UI. Simak UI. Jadi Oh. kan orang-orang pada nyoba dari SNM kan, dari Ah. undangan. Kan kalau undangan zaman gua tuh udah pakai kuota tuh, nggak semuanya bisa dapet. Oh iya. Kalau akreditasi sekolah lu A, Hmm. lu tuh cuma 75%. 75%. Iya, jadi gua pas buka pengumuman tuh kebetulan gua lagi cabut sekolah. Jadi jangan ditiru. Karena kan 67 hujan dulu. nih kan. Banjir. Hujan 67. Bener. Pasti gua cabut ya. Masih cabut. Gua cabut di tukang bubur tuh. Tukang Gua bubur. buka. Wah, gua enggak dapet SNM lagi kan. Oh berarti lu gak termasuk dari 75% itu Iya, ya? gua termasuk 25 Yang di bawah. Iya, yang bawah lah di 67. 25 terbawah lah. Iya, di 67 gua bilang, wah, udah lah gua menjalankan hari-hari biasa ya kan, sekolah. Terus dan Terus, setelah itu Pas udah mau lulus kan orang pada ngurus tuh kan, Ah. ada yang mau daftar apa ya? Karbo, polisi, gitu. Info, Ah, waduh. Satpol PP, Akpol PP, Bener, banyak banget dari Akpolat, 67. yang pada jogging mulu di Kohana. bener banget. Gua lagi tuh nggak daftar apa-apa, gua tadi daftar di PDN tuh, Oh, ngide iya. gua kayak PDN asik kali ya daftar di PDN. Terus Tapi gua nggak bingas, nggak les nggak apa. Terus gua pas hari terakhir ngurus, pokoknya kedinasan kan sama semua kan, Oh. boleh. Hari terakhir tuh ditutup Senin tuh, gua hari Jumat belum ngurus apa-apa, gua baru daftar. Oh. Tapi gua jadi daftar stan. oh lu daftar stan sempat. Daftar stan, tapi gua belum ngurus apa-apa kan. Sedangkan hari oke. Seninnya harus sudah ngumpulin data, nah gua belum apa-apa. Jadi gua cuma daftar, nggak gua lanjutin. Oh tapi pas setelah lu daftar itu lu di Kagak, gua Atau- nggak lanjutin, gua daftar doang, tapi gua nggak kesana ngasih data. Oh, jadi lu cuma daftar kayak buat goping daftar doang nih, tapi Iya. nggak berkas-berkas nggak lu lengkapin. Ya, Dan setelah itu? Gak dilengkapin. Setelah itu, wah gue mikir kan, Ah. gue mau kemana nih? Gue awalnya pengen UB aja. UB? UB. Itu jalur SBM maunya lu. Iya, karena gue tau diri lah kan, Oh. 25 terbawah kan, Bener. gak dapat undangan. Bener. Gue yang pasti-pasti lah, Ah. gue UB kayak menarik nih. Dan UB itu jurusan apa lu pengen dapat waktu itu? UB gue kalau nggak, ya FE lah pokoknya lah. FE. FE. Oh, lu kenapa bisa memilih FE gitu? Ya kan lu SMA yang lu tahu pasti kalau nggak manajemen, akun, ilmu ekonomi, kalau nggak ya ilpol, HI. Ah. Pokoknya ya kalau lu ya FH lah, pokoknya kan Ah. kalau lu
SMA ya terbatas lah, lu tau jurusan dikit kan. Oh iya bener. Gue jadi gue kesana kali ya. Terus kan gue super intensif kan, tuh yang gue kerjaan gue inten rumah doang lah. Gue di PHP-in sama guru inten gue. Di PHP-in kayak gimana tuh? Di PHP-in kan inten ada TO-nya kan. Lu les gak? Kagak pernah les lu ya? Kagak pernah les. Gue les inten. TO pertama gue langsung bagus nilainya. Kata wah kamu nih ambil aja UI katanya. Ngambil apa kak? Gue kan tau diri katanya nggak apa-apa nih kamu ngambil akun sama Mene bisa katanya, soalnya kan siapa tahu naik terus kan. Wah gue dengerin lah, oh iya kali gue oh bikin motivasi juga siapa tahu gue bisa bener-bener masuk ya. Iya gue akun Mene, satu lagi gue bingung ya karena awalnya lo pilih 3 tuh rencananya. Iya kan SBM, karena awalnya tadi gue pilih IPDN kan, gue bilang pakai ada negara agak-agak mirip nih gue bilang. Jadi emang lu ternyata mau masuk ke ASN ya? Iya, gue pengen jadi PNS lah. Pengen jadi PNS ya? Iya, kalau ini terus gue udah kayak gitu gue dan daftar SBM kan. SBM, wah gue pede nih, ternyata TO gue turun terus bro. Katanya kan santai ntar TO kamu naik, TO gue turun terus. Gue SBM gak dapet. Gak dapet lo? Iya gue, aduh kalau gitu gue ngambil UB, gue aman kesana tuh. Tapi waktu dulu SBM itu di kampusnya langsung kan? Di mana? Waktu zamannya gue tuh SBM tuh gue ke sekolah-sekolah gitu karena gue udah online. Lu masih online ya? Iya, lu masih model 8 nulis ya? Nulis lah gue. Jadi ke DEM 7 apa ke kampus? Trilogi gue. Oh trilogi lu? Iya. Gue habis di trilogi, gue SBM, usut kan keluar, gue dikasih brosur trilogi. Masuk trilogi, diskon 25 juta. Lu lagi ngapain tuh? Pembukaan. Bisa lu tahu lolos apa enggak? SBM. SBM tuh pembukaannya udah puasa apa belum ya? Enggak, maksud gua apa ya? Pas buka ini lu lulus apa enggak SBM? Iya. Nah itu lu lagi ngapain tuh? Atau gue lagi bulan puasa itu kalau SBM gue lagi nungguin banget tuh SBM udah bulan puasa apa belum ya? Gue lupa pokoknya kalau pengumuman simak tuh pas lagi bulan puasa, tapi gue SBM nggak tahu pas gue buka ya anjir ada kurang beruntung kan. Terus gue masuk gitu gue ngambil UBI kan, berusaha ngambil UI lah. Lu kayak tertekan gitu nggak sih kayak? Kok gue nggak dapet sih? Terus teman-teman lu banyak yang dapet. Kayak gimana perasaan lu kayak? Gue kayak aduh tau gitu gue yang pasti kan ngapain gue milih UI sih, gue bilang gue menyesal lah gitu, atau gitu gue UB atau mana kan. Gue udah pusing tuh anjir, ntar kalau gue simak gak masuk gue kemana kan. Kalau gue gap year kata orang gue nggak boleh gue gap year, katanya daripada nganggur gap year mending dagang laba-laba kan. Dagang laba-laba katanya mending dagang laba-laba daripada nganggur di rumah gak ngapa-ngapain kan. Gue bilang wah bener juga. Iya. Dan akhirnya lu nyoba tuh simak. Jadi simak kan gue udah daftar simak. Dan lu belajarin di tempat les yang sama. Lanjut gua. Lu gak ngomelin tempat guru les itu. Kagak bete tuh gua. Kurang aja kan. Gua dibohongin kan. Ya udah lah gimana lagi. Ya udah telanjur, udah nasi udah jadi bubur. Ini tinggal tambahin cakwe sama ayam ya sih. Terus lu masuk simak. Lu simak tuh belajar sama. Terus hasilnya lu milih pilihan pertama apa? Wah pilihan pertama gua fiskal. Iya. Karena pas gue cari tahu ternyata wah fiskal lebih di atas kan, fiskal. Oh gitu. Iya. Oh jadi fiskal lebih bagus daripada bisa negara. Sekarang enggak sih gua bisa negara, buat yang ini masih negara Gua ngambil fiskal, negara, niaga, akun D3. Oh lu ngambil banyak ya? Vokasi. Oh vokasi. Iya, akun yang kelima fisioterapi. Kagak ngambil fisioterapi. MID, manajemen informasi dokumentasi. Oke. Bareng Baer. Oh Baer. Oh iya si Baer itu. Iya. Lu dari simak itu pilihannya bener-bener kayak ke VIA semua ya? Iya, gue emang dari lahir wah VIA nih kayaknya emang. Gue terlahir buat di VIA. Mengabdi banget. Iya, cinta. Bisa tahu VIA di UI itu gara-gara kenapa itu? Gue nggak tahu VIA di UI. Gue cuma tahu jurusannya. Jurusannya doang. Iya, pas gue keterima kan besokannya daftar ulang kan. Apa sih nyerahin berkas ya. Ya itu gue baru pertama kali dalam hidup gue tuh gue UI maghrib. Oh. Iya. Terus sama kakak gue kan kebetulan kakak gue UI juga kan. Oh kakak lo di UI juga. Iya kakak gue juga nggak tahu tuh ada VIA apa kagak kan. Nanya kalau nggak divisip di FE, gue bilang gue FE nih. gue nyari masuk UI. Lah VIA mana? Jangan dulu kagak ada. VIA lu udah bisa gedung nggak sih? Belum masih di situ. Oh masih di situ. Masih di visip makanya. Kata kakak gue depan koftop. Gue lewat kan gue maghrib gelap kan nggak kelihatan. Dulu tuh gue ngeliat tulisan VIA tuh baru dari buku gue bilang VIA mana? Gue nggak tahu tuh.
Ya udah gue balik lah. Balik. Besokannya kan gue ke Balairum pas gue ospek sama Maba dan lainnya gue baru tahu ternyata dia di situ. Oh, ngomong-ngomongin ospek dan maba nih, gimana nih setelah lulus dari SIMAK nih? Lu kan keterima di pilihan kedua lu kalau nggak salah. Pilihan kedua lu maba ketemu-temu teman-teman lu juga kan. Nah, itu acara maba lu gimana tuh? Seru nggak sih? Gue tuh maba, apa sih rangkaiannya maba yang namanya? Pokoknya yang UI kan sebulan kan. Tuh gue pas masih ospek univ, gue mainnya sama anak vokasi justru. Kenapa? Gara-gara teman SMA. Iya, teman SMA gue kan 67 di vokasi semua. Gue 67 sendiri di dia. Gue bilang anjir gue nggak kenal siapa-siapa kan. Ya udah gue di main sama anak vokasi. Anak vokasi itu. Iya, padu sama anak vokasi, vokasi, pokoknya gue anak vokasi lah. Gue pas LDMK baru tuh PSAF baru gue main sama anak Via, baru kenal anak Via. Oh, itu di situ lo mulai bonding sama anak-anak Via. Kenal-kenal angkatan lu juga. Mulai kenal gue. Dari adanya LDMK sama Himanera Muda ya. Waktu dulu zaman gue belum ada Himanera Muda. Oh, ada zaman Himanera Muda. Terus ada apa? Muda baru ada di 2018. Angkatan 18 belum ngerasain angkatan gue ada Himanera Muda. Berarti cuma ada LDMK doang? LDMK doang. Oh, LDMK doang. Terus setelah jadi maba, lu kayak ada nggak sih di administrasi negara tuh senioritas gitu nggak sih, kayak kan kampus-kampus kan biasa gitu tuh senioritas, kayak ospek-ospeknya keras, lu bawa nemtek gitu, kayak gitu-gitu nggak sih, lu ngerasain juga nggak sih? Nggak ada, maksudnya kan dulu juga dibatasin kan, ya paling kombis doang lah, ya kan kombis gak guna nih buat yang mau ngadain LDMK ketika sudah offline, gue salah pakai kombis lah, nggak ada gunanya lah kombis. Garis keras menolak adanya gue salah kombis satu ya? orang yang menolak adanya kombis, karena kalau lu lihat di fakultas-fakultas lain, itu udah dikit yang ada kombis. Setahu gue Psiko, Fisip, itu udah nggak ada kombis. Paling FIB, General FIB, teknik, tapi menurut gue ya udah nggak relevan lu ada kombis. Oh, udah nggak relevan ya sekarang? Buat apa sih lu ya anak dia maba kan, lu dari SMA mau kuliah, lu datang ya lu teriak-teriakin, lu kasih ini kan, menurut gua ngapain sih, nggak usah lah digituin. Udah bukan tahun-tahun dulu lagi. Iya. Tapi kan tapi tetap ada nggak sih perlu kombis buat kayak teratur jalan progresnya? Nah, kalau gitu. buat jalan mah gua masih oke buat okay. mobilisasi, tapi buat sampai hukuman ngomong-ngomong nggak usah lah, buat apa sih. Soalnya lu pernah ngerasain kan waktu jadi maba kan, jadi iya, gua nggak pernah domelin sih. Udah domelin. Iya. Orang dalam. Nah, iya. Soalnya gua LDMK hari pertama telat kan. Oh, telat lu. Telat gua. LDMK mulai jam 8, gua bangun jam 9. Wah, mantap. Terus gue nanya, tapi gue pinter, gue nanya sama mentor gue datang apa enggak, gue usah datang, udah gue nggak datang, jadi gue nggak diomelin. Oh iya. Gitu. Habis dari Apa ya? Kenapa? LDMK, terus lu ada, gue kan ada acara kayak Pespora sama kayak ada acara-acara gitu tuh dari itu administrasi negara, dan terus lu ikut-ikutin semuanya tuh kegiatan itu. Jadi apaan? Jadi kepanitiaan mungkin. Gua semester 1 gua nggak jadi panitia apa-apa, gua cuman kalau zaman gua kalau LDMK lu tuh disuruh bikin inaugurasi. Jadi lu satu angkatan jadi satu kepanitiaan bikin acara lah intinya. Nah, gue di situ jadi WPJ kebersihan nih. WPJ kebersihan. Gue mah anaknya cinta lingkungan banget kan. gue padahal kita bareng-bareng mau sampah, halah. Pas hari kan gue mana nih kebersihan, gue suruh mau sampah, gue bilang wah anjingnya lagi nggak kondusif ya. Kalau turun ke sini buat kita gue jadi itu, tapi gue semester 1 gue nggak ikut kepanitiaan apa-apa. Oh, nggak ikut kepanitiaan sama apa? Gue cuma datang acara doang. Oh, padahal kan di situ momen-momen kita untuk kayak bereksplor adanya panitia-panitia itu nggak sih? Apalagi kita SMA dulu, mungkin ya, lu waktu dulu ikut nggak sih ikut panitia-panitia gitu? Angkatan gua nggak di Krevo. Nggak di Krevo ya? Selama gua di 67 nggak di Krevo. Krevo tuh pensi. Pensi 67, ntar kalau mau datangnya biasanya undangnya Solja tadi. Solja bener. Sama SID, jangan lupa outsider. Iya. Boketek asli. Lu jelek-jelekin pensi sendiri, Bob. Gitu jadinya. Terus momen-momen apa sih yang kayak lu berkesan banget waktu zaman maba? Maba ya, wah gila, zaman gua maba tuh ya lu pada nggak ngerasain nih. Iya, gua nggak ngerasain juga soalnya nih. Proker online. Dulu tuh gua ada kan kalau maba ya kan semuanya masih inilah. Semua jurusan kan masih akur banget kan. Maksudnya belum terlalu terpisah-pisah karena matkulnya masih fakultas, universitas. Dulu tuh gua ada selain kalau namanya mafia, kalau mafia tuh ya anak-anak cowok yang satu angkatan gua lah. Itu kayak drama Via gitu ya? Kagak drama. Mafia kan? Beda. Beda ini nama anak-anak mafia. Mahasiswa Via isinya ya anak fiskal negara niaga lah. Oh, jadi dulu masih kayak banget tuh waktu zaman dulu. Emang sampai ini ya masih erat sih. Oh, masih erat sekarang. Terus dulu tuh gua
pas maba ada lagi anak-anak negara kebanyakan, tapi ada juga niaga fiskal. Namanya RK. Iya, tapi bukan rumah kepemimpinan. Oh, apa tuh? Iya, rumah kepemimpinan kan ibadah. Iya. Kalau gua enggak lah. Kerjanya bocah nongkrong di satu kosan Farel. Jadi kosannya itu buat 1 orang. Kosannya buat 1 orang? Iya, yang tidur tapi 10 orang. Wah, gue bisa tuh. Iya, buset tuh tidur bukan ketemu pantat tuh, nggak bisa gerak. Asli. Iya, setiap malam selalu kayak gitu. Setiap malam? Iya, Langsung kayak gitu? Ya, kalau di angkatan gua anak negara pasti tahu RK. Oh iya. Iya, rumah kita. Rumah kita RK Rumah tuh. kita. Pokoknya lu 10 orang tidur di satu. Padahal itu punya kosan masing-masing, semua punya kosan. Tapi tidurnya di situ, rame-rame. Kan cuma main ML, ngapain aja. Oh, itu jadi kayak momen-momen bersejarah lu banget tuh di situ tuh. Iya, awal-awal. Oh, habis dari situ lu udah mulai mencang-mencang ya, dan segala macam Iya, ya. kan organisasi kan. Organisasi. Beda. Terus setelah itu ngomongin organisasi nih. Iya, Kan kenapa itu lu jadi organisasi? mantan Kahim 2020 nih kan. Iya, admin online sih sebenarnya gua. Admin inilah. Online shop ya. Iya, online shop di Manera gua. Nah, itu lu gimana sih kok bisa tiba-tiba jadi Kahim gitu? Wah, Lu itu apa? panjang itu ceritanya tuh. Ada pernah dari Depor gitu. Oh, jangan dibahas ya itu. Bentar tolong kita. Depor, saya cinta Depor. Depor terbaik. Saya mau masuk Depor tapi tidak diterima. Depor is the best. Itulah gue gak masuk Depor ya, gue dari awal dulu. kasih. Dari awal dulu. Dari awal Depor jadinya. Dari awal dulu, Lu masuk organisasi apa tuh? Dari awal gue daftarnya BEM. BEM. Iya, gue tuh dulu Batavia, lu tau Batavia? Udah gak ada sekarang sih. Itu Batavia barisan terdepan Garda Via lah, pokoknya yang buat aksi-aksi semacam kayak Kastrat lah. Oh. Tapi buat ke Kastrat itu. Oh, lu masuk organisasi itu pertama kali lu untuk menyentuh organisasi itu ya? Belum organisasi tapi itu kayak baru semacam proker apa ya? Oh, masih dari proker. Iya, masih proker. Oh, ya. Terus proker Batavia, kemudian? Iya, Kastrat kan gue bilang, wah kayak gue gak cocok di Kastrat gitu kan. Gue terlalu baik lah untuk hal-hal politik gue bilang. Oh. Jadi pas gue daftar BEM lah, itu gue nggak daftar di Manera, gue tahun pertama gue daftar BEM-nya juga BEMVIA doang. BEMVIA, gue daftar Depor sampai SDM. Oh, Depor sampai SDM. Depor kan karena gue olahraga banget kan. Oh iya bener. Lu SMA gue kerjanya main bola doang kan, nongkrong, lu tahu sendiri kan. Lu pernah juara apa itu jadi dari futsal? Lu futsal bola sih? Bola gede. Juara lagi juga ya internasional adil lah, yang ada yang semacam sekolah sepak bola internasional. Di situ emang undangnya ada dari apa Prancis, India, pokoknya emang mainnya tapi di sini di Indonesia. Oh, di Indonesia. Ya, dan tim lu menang. Dan lu berharap untuk masuk Depor keterima? Iya, karena kan gue olahraga kan. Gue jadi kontingen Olim juga kan. Oh, lu sempat jadi kontingen Olim juga? Kontingen Olim gue dari maba. Iya, starting terus lah gue, emang jago lah ya. Masalah apa kayak berdunia olahraga lu kayak menjiwai banget ya? Gue kayak, wah gue tau lah apa yang harus diperbaiki ya. Maksudnya ada yang banyak orang yang lebih bagus dari gue lah, jadi gue nggak masuk. Oh. Jadi di tahun pertama gue organisasi itu gue jadi leluhur perlap. Maksudnya gimana tuh? Jadi gue setiap kepanitiaan deh, gue jadi PJ perlap. Semua panitiaan gue dari awal. Oh, dari awal, bener-bener gue jadi PJ perlap. Jadi kalau orang nyari PJ perlap pasti hubungin gue. Oh, dari awal lu dari awal ya? Selain awalnya kebersihan, sisanya perlap gua, PJ perlap. Oh, jadi bener-bener lu berintis dari bawah banget. Dari bawah banget gua, yang kalau orang ditanya, lu jadi apa? Jadi perlap ya, mau aja jadi perlap kayak gitu. Saking rendahnya, saking kalau lu oprek staff nggak didaftar lah. Karena iya lah perlap kan disuruh-suruh gitu. Lu juga yang daftar cuma lu doang sendiri. Gua kebanyakan ditunjuk. Jadi setelah lu ditunjuk. Iya lah. Kan ada saudari Budi, gue ditunjuk jadi perlap, dan gue selalu orangnya ya selalu gue nggak pernah nolak. Panjang Bolivia gue panitian gue pernah nolak. Berapa kali lu masuk panitian itu? 10, 20? Panitian banyak banget sih, nggak nyampe 20 tapi ya sekitar 10-an lah. Itu selama 1 tahun waktu pertama kali jadi maba kan lu? Iya, di tahun pertama gue nggak nyampe, kayaknya ya sekitar 10, tapi gue pernah megang 6 proker dalam satu waktu lah. 6 proker dalam satu waktu? Dalam satu waktu itu PJ perlap semua. Oh, PJ perlap? Apalagi kan gue masih offline kan. Tapi lu bisa itu mengimbangin dengan akademik lu sama proker-proker lu semua itu? Wah bisa, buktinya gue bisa sampai semester sekarang kan kagak di DO. Dan rumah lu BTW dia rumahnya jauh dari rumah gua di Depok jauh loh. Bekasi, gua enggak Bekasi. Enggak ngekos pulang pergi terus bisa jadi kepanitiaan juga perlap.
6 proker sama akademik juga. Iya betul. Kalau nggak salah lu sempat kumlot ya? Kagak. Oh enggak. Sempat gue nggak sempat, tapi semester bukan semester itu. Bukan semester itu. Iya, kalau ngomongin IP gue kecil awalnya. IP gue naik terus ya mas tiap semester. Naik terus tiap Ya, semester. makanya ntar gue lulus mau daftar undangan S2. Iya, kan nilainya naik. Ya bener ya. Undangan. Jadi tuh lu bener-bener bisa ngatur ya itu sama sekali. Kayak tipsnya gimana sih lu bisa ngatur-ngatur itu? Wah, sebenarnya ya jalannya aja lah ya. Jalanin aja. Gak usah diatur lah ya. Gue deadliner sih anaknya. Deadliner. Iya. Gue kebanyakan kan orang beda-beda, tapi kalau gue nggak pernah nyicil tugas. Gue misalnya deadline jam 12 malam ya gue baru ngerjain jam 6. Gua kira jam 11 ngerjain dulu. Iya pernah sih. Pernah sih Pernah sih, jam 11. 12 gas gitu pernah. Jadi itu lu waktu misalnya ada permisalan dalam 6 kepanitiaan itu lu bentrok gitu 6-6-nya terus lu bakal gimana tuh? Inilah pentingnya komunikasi, Bo. Oh, pentingnya komunikasi. Pentingnya komunikasi Oh, dalam jangan lupa. iya dalam apapun menjalin hubungan dan sebagainya pentingnya komunikasi. Nah. Kalau lu nggak bisa bilang. Oh, jadi lu menyiasati mana yang lebih penting, mana iya, yang kan gue lihat ya siapa nih yang ada janji duluan kan. Kalau gue emang nggak bisa, kan gue ada staff atau APJ kan ada iya. cover. Yang penting ngomong aja gitu, jangan tiba-tiba ghosting lah ngilang. Oh, benar-benar itu tips banget sih itu Iya, dari Bang untuk Lukman. menjalin hubungannya. Apalagi masih lawan jenis. Itu Dan Bo. bener, abis itu setelah dari 6 kepanitiaan itu lu beranjak ke organisasi. Organisasi apa yang pertama kali lu masukin? Wah, gue di tahun kedua gue Tahun kedua diajakin masuk. buat berkontribusi di Manera lah. Ah, Jadi diajakin di Manera buat jadi wasdep event. was Dev event. Iya dulu baru event karena belum ada internal eksternal. Oh, belum dipecah dulu ya. Iya karena deputinya berarti project namanya. Bawahnya di event ada Wirus. Gue jadi event barang Dayu. Dayu. Dan itu lu ditarik bukan oprek. Gimana sih itu modelnya? Gua Itu kurang tahu juga tuh. oprek kita daftar. Oh, Pop gitu. Ya ntar anda merasakan lah ketika jadi BPH. Pokoknya gue jadi ini aja. Oh gitu, abis itu lu ngejalanin tuh proker-proker segala macam, punya staff, Iya, ngatur-ngatur orang. ngatur. Habis itu lu apa yang bisa lu pelajarin dari event itu? Banyak ya kalau yang gue pelajarin karena kan sebelumnya gue nggak organisasi kan. Jadi gue benar-benar belajar banget organisasi, gimana lu manage orang, gimana lu organize suatu proker, runningnya, memantaunya. Karena kan kalau BPH lu nggak terlalu into ke prokernya kan, cuma ngasih insight. Walaupun jujur gue pas di BPH kayak juga nggak maksimal kan. Karena di tahun itu gue masih megang proker, jadi PJ Perlap juga. Gue jadi ketua bola, komunitas bola via. Gue masih latihan ukor bola. Ya gue masih ngelatih bola. Jadi emang di tahun itu gue agak hektik, jadi nggak maksimal aja gue megang event di Manera. Oh gitu. Gitu, Bo. Dan lu kalau misalnya nggak maksimal itu, lu masih tetap bertahan banget ke di Himanera ya? Masih. Dan Gue setiap proker masih datang sih. Masih datang. Masih. Menyempatkan waktu ya. Menyempatkan waktu lah buat di Manera. Dan kan setelah dari Asdep dulu ya, Asdep Iya. Asdep event, lu baru daftar lagi ke Kahim. Ke Akhir. Kahim kan. Ke Kahim. Kahim itu lu emang pengen niatan jadi Kahim apa kayak apa gue bisa gitu nggak sih jadi Kahim apa gimana Kalau sih? gue tuh sebenarnya Kahim kan angkatan gue 2017 2 kali kan. Karena pas tahun 2019 tuh Palen angkatan gue. Terus ada Mas Pau. Jadi dia kayak bikin peraturan baru gimana kalau ketua lembaga disetarain di tingkat 3 semua. Jadi mau nggak mau 2017 lagi yang megang. Oh itu jadi kebijakan baru lagi tuh ya? Kebijakan baru. Nah gue udah tahu dari awal tahun. Dari awal tahun gue juga bilang gue orang yang gak setuju kalau yang megang lagi angkatan 3. Karena apa? Karena lu nggak bisa, lu menutup kemungkinan dari Kahim, Kabim UI. Karena ada beberapa juga yang Kabim UI itu awalnya dari ketua himpunan, ketua BEM fakultas, lanjut lagi ketua BEM BEM UI. Gue salah satu yang gak setuju lah, gue bilang ngapain sih Kahim tingkat 3 dan segala macam. Nah gitu gue justru jadi panitia ini, gue jadi PI Opras Pemira. PI Opras Pemira? Pas gue Pas lu mau ngecalonin jadi Kahim? Makanya gue gak ada pikiran sama sekali jadi Kahim, gue jadi PI Opras Pemira. Oh, jadi kayak nggak sengaja ya? Iya. Nggak sengaja lu bisa jadi Kahim tuh hal-hal yang kayak nggak sengaja? Bukan sesuatu yang gue rencanakan dalam perkuliahan gue lah. Oh belum jadi termasuk? Kahim. Oh, terus? Gue emang awalnya yaudah gue bantuin temen gue di Pemira. Terus udah ada lah, wah ini karena harus angkatan gue lagi yang megang tuh jarang banget kan yang mau megang lagi.
BM. Karena udah Setahu sibuk gua, ya? Iya, Himania dan Kostap juga gue lupa, tapi ada emang yang udah ada calonnya. Himania setahu gue ada calon duluan, tapi Kostap dan Himanera emang agak belakangan tuh. Oh, baru menentukan kahimnya selanjutnya itu dari Iya. angkatan itu ya. Terus ya udah Kasu lah gitu, kayak dia ada rapat internal, ada ini. Kalau gitu sama Abigail Ashila duluan, karena kan dia PI kan. Jadi PI Himanera tahun ini tuh kayak ngumpul, gimana nih kelanjutannya Himanera, siapa yang mau maju dan gitu. Kayak ya lo kalau bisa nyebut satu nama, lo mau siapa gitu buat ngelanjutin, lo ngerekomendasiin. Kayak muncul beberapa nama, ya pada akhirnya gue bertiga maju gitu. Oh, lu bertiga tuh siapa tuh bertiga? Dua Ashila, Abigail. Oh iya, lu bertiga tuh ya. Maju. Terus habis itu lu kan kaget nih jadi seorang pemimpin di satu organisasi tingkat tertinggi nih di satu organisasi. Iya. Lu gimana tuh bisa Puncak karir. puncak karir lu kan itu? Sekarang kan gue udah jadi gembel. Ngapain gue kalau di negara? Gak ada yang tahu tuh siapa Lukman sekarang. Lu siapa? Tuh zaman masa jaya-jayanya tuh lu kayak gimana sih? So 60 orang waktu itu ya? Gua iya 61. Nah itu kayak gimana lu bisa ngatur dia pakai jenis apa sih? Metode-metode apa yang bisa lu patul banget. Jadi kalau gue gini sebenarnya gue gak pede banget. Gak pede kenapa? Gue jadi kahim. Gue tau lah gue gak ada basic sama sekali di jadi pemimpin dan lainnya kan. Gue minder, apalagi gue gitu, gue sama Ashila Abigail tuh mereka berdua lebih dulu masuk Himanera dari staff. Dan lagi itu karena berunding jadinya gue yang ketuanya kan. Sedangkan gue ngetuain yang udah berpengalaman ya? Iya berpengalaman, sedangkan gue gak ada apa-apanya lah. Gue waktu itu gue mikirnya kan. Tapi di situ ya nggak tahu ya, kalau kata orang gue pernah TW-TW. Nah, ini kata orang bukan kata gue, ntar gue swipe self claim kan. Jadi kalau ya salah satu kelebihan gue tuh kan ada anjing gue bro. Salah satu gue naikin kaki gue ada anjing gue taruh. Salah satu kelebihan gue ya gue orangnya belajar terus gitu, maksudnya ya gue kalau nggak tahu nanya, kalau berasa kurang ya gue cari tahu buat memperbaiki diri. Makanya pas gue awal-awal gue tuh berbanyak TW-TW. Waktu awal-awal jadi kahim lo? Oh, jadi kahim maupun gue udah kepilih, gue masih TW-TW, gue masih ngobrol. Gue sama Bang Bimo lagi tuh ada negara 15 sama Empal. Oh, sama gue sama yang emang pernah jadi ketua-ketua, ya gue ngobrol-ngobrol lah. Gimana sih gue cerita, gue minder dan sebagainya lah. Ya, gue belajar dari mereka TW-TW, gue baca-baca buku. Oh, lu sempat baca-baca juga? Gue jadi lebih sering baca buku dan ngulang matkul-matkul semenjak gue jadi kahim malah. Oh gitu. Ya pas gue kuliah mah gak pernah gue baca, belajar gak pernah gue. Oh jadi kalau administrasi negara itu emang kayak bersangkutan baut sama organisasi ya? Iya, kalau kata Prof Eko ya inilah tulang belakangnya administrasi organisasi itu debun banget lah, organisasi itu sama administrasi negara. Administrasi keseluruhan ya. Oh. Iya. Dan tapi keren sih lu masih tetap belajar kalau itu. Iya. Jadi gue jadi dulu sendiri nih. Gimana? Lu masih keren sih lu walaupun udah di kejaya-jayanya tuh lu gak lupa untuk belajar. Soalnya kalau orang-orang mikir gue udah paling tinggi nih, gue tinggal nyuruh-nyuruh doang kan. Enggak lah. Lu harus tetap mengayomi banget tuh ke bawah-bawahnya. Harus belajar. Nah, dan terus setelah lu keluar dari sebagai kahim, kan lu ngebawahin tuh semua orang tuh banyak-banyak tuh yang kayak staff-staff lu itu kayak lu sama aja ngepimpin suatu orang dan orang itu bisa berkembang gak sih dari gara-gara lu pimpin itu kayak punya motivasi supaya ini lagi itu tanyanya logis gak sih? Logis sih, benar. Maksud gua sebenarnya itu tugas lu sebagai pemimpin ya. Iya itu. Gimana lu yang pertama, gue ibaratnya adalah lu megang rantai nih. Rantai panjang, ya kemanapun lu gerak pasti rantainya akan ngikutin terus. Ya itu pemimpin, kayak ya makanya dibilang nahkoda kapal kan. Ya lu yang nentuin kapalnya mau bergerak kemana, bergeraknya gimana, cara jalannya gimana. Itu semua ada di lu. Dan itu juga gimana lu sebagai pemimpin lu bisa mengembangkan ya followers lu lah ibaratnya kan dalam kepemimpinan. Gimana lu bisa ngasih value ke dia, gimana lu bisa nge-leveling dia biar ya lu dia dapat sesuatu lah yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Itu ya lu sebagai pemimpin gimana lu caranya untuk itu semua. Karena tadi gue bilang gue nggak ada basicnya, ya gue belajar banyak. Yang tadi gue TW gue nonton TED Talks di YouTube. TED Talks lu nonton? Iya, di YouTube gue belajar banyak dari YouTube, dari buku. Sebenarnya gue banyak belajar dari situ sih. Jadi walaupun dunia sekarang digital lu tetap digital. Itu yang selalu gue bilang sebenarnya lu bisa ngelakuin apapun, tinggal lu nya aja mau apa enggak. Jadi intinya lu kalau mau ngelakuin sesuatu tinggal lu mau apa enggak nih. Iya, tinggal lu nya mau apa enggak. Dan itu kayak misalnya ini deh. Metode apa sih yang lu lakuin tuh kayak misalnya buat bukan metode gimana ya?
Pendekatan. Pendekatan apa nih ya ke staff-staff lu nih? Kayak misalnya ada yang rapat, lu terlalu serius, apa lu model tipenya bercanda aja kalau kita rapat, gimana gitu? Gua selalu bercanda, mungkin kalau pas teman gua pada tahu lah gimana kalau gua Masa masih kejayaan rapat. lu ya? Nggak kejadian pas gua megang maksudnya. Ya karena kalau gua nganggepnya ini yang selalu gua pegang ketika gua megang organisasi kemahasiswaan. Beda ketika dengan lu kerja nanti. Kalau lu kerja nanti, gue selalu bilang lu bisa mainin ada yang namanya instrumen gaji, SP1, SP2. Ya udah lu nggak perform, ya udah lu bisa cabut, nggak perpanjang kontrak, gaji lu berkurang, lu bisa gaji berkurang. Tapi lu ketika di organisasi kemahasiswaan nggak bisa. Oh, kenapa nggak bisa? Karena lu kan nggak bayar orang gitu. Oh iya. Iya kan? Terus Lu nggak bisa ngasih SP. Lu kalau ngasih SP, ya udah kalau gue di SP gue cabut tinggal cabut. Ada orang yang mikirnya kayak gitu. Mending kalau orang lu kasih SP, oh iya gue lebih baik lagi. Tapi kalau orang lu kasih SP, anjir udah gue tinggal cabut. Oh iya. Gue juga nggak dapat duit, nggak dapat apa, gue nggak dapat apa-apa. Misalnya ada orang mikirnya kayak gitu kan. Tapi gue pendekatannya beda. Gue selalu bilang, gue Adi Rasila dari awal. Kalau lu udah dapat kepemimpinan belum ya? Belum. Gue di kepemimpinan. Belum. Gue kepemimpinan. Baru teori organisasi. Iya, ntar itu ada dua, ada yang namanya relation oriented, text oriented, satu lagi efektivitas. Jadi ntar ada beberapa pendekatan atau model kepemimpinan lah, gue lupa. Nah, gue pengen dalam zaman gue nggak pengen task oriented doang. Oh, jadi nggak Gue pengen relation orientednya juga tetap terjaga. Gue nggak mau percuma proker lu bagus, tapi ketika selesai banyak permusuhan, banyak keikut di dalam proker itu. Gue nggak mau, karena apa? Gue nggak bisa ngasih yang tadi, gue bisa ngasih duit, gue nggak bisa ngasih apa-apa. Jadi bisa lo kasih cuman kayak ya, relasi hubungan ya. Iya, itu yang penting menurut gue, Bob. Soalnya kalau misalnya memang nggak ada hubungan tuh kayak broker berjalannya jadi tapi kayak nggak maksimal nggak sih? Iya, percuma juga. Terus kan ya lu nyari yang lu dapat dari organisasi kemahasiswaan selain soft skill-nya, ya itu relasinya. Lu nggak ada yang tahu, mungkin ketika di Himaneraton gue bisa jadi ketuanya kan. Tapi gue nggak tahu ketika gue udah lulus nanti, gue udah nyari kerja, siapa tahu lu justru jadi HR-nya atau lu jadi bos gue, atau siapa nih si Amar jadi bos gue. Nggak ada yang tahu kan. Benar. Nah, gimana lu bisa menjaga hubungan itu biar tetap rapat? Nggak ada yang tahu, siapa tahu tiba-tiba ada orang yang nawarin kerjaan yang tadinya staff gua, tiba-tiba nawarin gua kerjaan. Nggak ada yang tahu kan. Makanya itulah gimana ketika lu organisasi kemahasiswaan, ya lu harus benar-benar menjaga hubungan itu. Karena lu kedepannya nggak ada yang tahu. Benar juga sih, benar. Jadi kalau misalnya dalam organisasi tetap harus ada yang namanya hubungan itu. Penting, relasi. Iya, kalau lu musuhan tiba-tiba lu ngelamar kerja dia bos lu, jadi nggak bakal diterima. Iya, ada depak lu. Iya, makanya gitu kalau gua bos. Nah, setelah dari Kahim kan udah selesai nih masalah organisasi nih. Terus lu sekarang lagi nyusun skripsi magang gitu gimana tuh? Skripsi magang. Magang lu di mana, sempat magang di mana emang? Kebetulan kan gua harusnya magang tuh tahun lalu kan. Gue ya gara-gara lu kepotong sama organisasi jadi Iya, libur 6 ke 7 harusnya gue magang, tapi karena satu dan lain hal, kayak gue magangnya ntar aja di Januari tahun kemarin. Okay. Jadi pas di akhir kepengurusan gue, Desember udah nggak ada apa-apa, gue ditawarin buat jadi Wirada tuh lu kayak part time di UI lah, Wirada, dibayar. Iya, gitu gue ditarik sama Mbak Ima, dia tuh lagi tuh ada Asia Dahayu Syarif udah duluan ditarik. Lagi ngerjain suatu project lah, kerjaan di DSTP UI bagian hak cipta orang-orang. Nah, gue ditarik suruh bantuin. Gue kira cuma bantuin beberapa hari doang kan, ternyata suruh kontrak 4 bulan. Itu situ lo mulai untuk jadi magang di situ ya? Iya, gue magang. Ya tadi yang tadi Wirada jadinya gue jadi magang wajib. Karena boleh, ternyata pas gue tanya, boleh jadi magang wajib. Udah berarti gue magang wajib gue sekalian di situ. Terus setelah dari magang itu lo tetap lanjut masih di situ apa? Masih di situ gua sampai Agustus nanti panjang kontrak. Oh, lu mau perpanjang juga kontraknya di Wirada itu? Lu mau jadi pegawai tetap di situ? Kaget sih. Gua mau nyari di luar dulu, baru kalau mentok di situ. Masih di UI lagi, gua bertahun-tahun bolak-balik UI. Kata lu mau S2 jadi dosen UI juga, lu mau ngedahuluin profeko lu. Mau jadi PNS saya lah. Dosen PNS juga lu, Pak? Enggak langsung tadi kan. Mau jadi PNS aja lah. Terus sekarang lu lagi sibuk apa? Iya, tadi gue lagi sibuk Wirada tadi aja sih sama skripsi doang. Iya. Udah mulai nyusun-nyusun gitu kan? Udah mulai nyusun. Target berapa tahun, tanggal berapa, bulan berapa nih? Jangan diomongin kalau target enak nih. Ya tungguin aja lah. Kalau gue wisuda semester ini nggak ada, berarti semester depan gitu aja. Gue gak sabar ke pos IG isinya lu nih. Iya, makanya. Sempro dulu deh. Orang pada gitu kan, lu kapan sempro, gue pengen ngepost juga. Ya gue nggak tahu gue sempro kapan. Gitu, Bob.
begini nih perjalanan mantan kahim kita 2020. Jangan ditiru ya, lu lulus tuh harus Tepat 8 semester lah, jangan nambah kalau bisa. Tapi lu udah punya target dong. Target apa? Target buat lulus. Ada dong. Ada tercapai apa nggak tahu. Ada, target gue sih fleksibel ya. Fleksibel. Iya, kalau ini gak dapet ya udah ntar lagi, ntar gitu. Iya, pokoknya yang mudah yang terbaik aja lah. Yang terbaik ya. Iya. Nih terakhir nih. Iya nih terakhir. Buat penonton kita nih bicara 2.0 nih. Kira-kira Bicara 2.0. lu mau nyampein apa deh? Buat Sampai apa nih? nyampein kayak misalnya di administrasi negara tuh harus ngapain gitu. Oh, iya. Supaya yang penonton kita nggak ngulangin kesalahan lu deh minimal. Iya, gue kesalahan gue banyak ya. Iya, coba mungkin ada sampai kata-kata yang pengen lu sampein. Iya, yang mau gue sampein berarti buat mahasiswa negara. Mahasiswa ya. negara. Harusnya yang nonton mahasiswa negara. Benar, harusnya. Kayak yang nonton 10 orang doang. Ini kalau viewsnya nggak banyak, take down aja. Take down nggak usah dibayar, Lukman. Iya. Nih, aduh gue lupa lagi. Padahal gue udah nyiapin. Penting pesannya, tapi gue lupa kan. Gue ya lu kuliah manfaatin aja waktu sebaik mungkin. Gue selalu bilang kalau ditanya baik lu anak Jabodetabek atau lu anak daerah, kalau ditanya gimana kuliah di UI, gue selalu bilang lu bisa jadi apapun yang lu mau. Gue bilang lu bisa jadi ketua BEM UI, bisa, lu bisa jadi gembel ibaratnya juga bisa gitu. Yang kerjanya lu kuliah aur-auran terus ujung-ujungnya DO bisa. Itu semua pilihannya ada di lu gitu. Sebisa mungkin lu udah punya planning lah buat ke depan hidup lu. Planning lu apa biar lu bisa nentuin nih apa aja yang harus lu persiapkan buat karir lu, apa aja yang harus lu persiapkan buat ke depannya. Misalnya lu anak negara pengen jadi public policy analyst misalnya, ya lu udah siapin nih dari lu kuliah skill-skill apa aja yang lu harus punya. Kira-kira untuk mencapai ke titik itu lu harus ngapain aja. Ya lu sebisa mungkin menurut gua ya lu jangan kuliah pulang lah. It's okay kalau lu mau fokus di akademik, tapi ya jangan kuliah pulang. Setidaknya lu ikut lomba, lu ikut organisasi apa emang yang menunjang akademik lu. Karena kenapa? Karena sayang. Kayak gue sekarang, gue pengen ikut kepanitiaan udah nggak bisa di tingkat akhir. Gue mau ikut kegiatan ini tuh udah nggak bisa di tingkat akhir kan. Setidaknya lo harus punya goals lah, tujuan di kuliah. Lu maunya ngapain gitu. Ya bisa mungkin lu berteman dengan siapa aja, nggak usah pilih-pilih. Karena tadi gue bilang, lu nggak akan tahu lah ke depannya dalam karir lu siapa yang akan bantu lu dalam hidup lu. Yang nggak ada yang bisa menjamin peer group di semester 1 lu akan bertahan sampai di semester 8, nggak ada yang menjamin. Makanya gue bilang kalau ditanya anak di UI, kalau di via di negara ada peer group kan ke situ, balik lagi ke lu. Lu mau membuka diri lu gak ke orang yang lain? Lu membatasi diri lu gak? Jangan sampai lu membatasi diri lu membatasi diri lu karena peer group ya, lu jadi terbatas. Ketika ada kegiatan bagus lu mau ikut, tapi karena peer group lu mau ikut, lu nggak ngikut. Yang rugi ya lu, maksud gua. Ya lu jangan takut, ya gue di sana gak ada teman ngobrol, ya itu kan ya balik lagi ke lu. Lu mau lagi kan membuka diri lu. Ibaratnya kayak gue karena tipenya orang yang bodo amat, gue membuka ya. Ibaratnya gue datang sendiri, gue baru datang dari parkiran via ke kelas ke takor, gue pasti ada aja orang yang gue kenal, yang gue sapa, yang bisa gue ajak ngobrol gitu. Jadi gue mau ngapain aja, ya santai aja, gue nggak takut, nggak ada teman dan sebagainya. Ya tinggal lu gimana lu cari teman aja. Jadi ya gue selalu bilang manfaatin waktu 4 tahun lu, gue ibaratin itu tuh kayak lu nulis buku lah. Kalau nggak lu nulis cerita, ya 4 tahun lu menulis buku itu, nulis ceritanya biar lu ketika udah selesai ya lu bisa ceritain cerita itu ke orang lain, biar orang lain bisa dapat nilainya, orang lain bisa dapat pelajarannya dari apa yang udah lu jalanin. Itu pokoknya ya sebisa mungkin bikin diri lu berguna lah, bermanfaat bagi ya sekitar lu. Gitu sih Bob, dari gua. Masa panjang-panjang gue khotbah mahal lah kalau suruh ngomong ilmu ya. Itu penting banget tuh. Bayar sama gue kalau mau ngobrol gitu. Penting banget nih ilmu dari Bang Lukman kita. Udah nggak penting sih sebenarnya. Pasti ada kata-kata yang dipetik, entah sesuatu hal beberapa kata itu pasti ada yang penting dari dia. Terima kasih banget nih Bang Lukman udah nyempatin waktu di bicara 2.0. Himanera, saya cinta Himanera. Kasihkan terus bicara 2.0, nanti akan ada episode selanjutnya dengan narasumber yang lebih wow daripada ini. Ini baru pertama kali nih. Pertama kali ada gua kan. Pertama kali udah kedua ketiga. Tungguin aja. Muldoko katanya Muldoko. Iya kan alumni negara kan. Bener, tuh tungguin aja di bicara 2.0. Selamat tinggal. Oke, thank you. Thank you. Selamat malam. SF NLT.